Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung bersama kami ada dari beberapa puskesmas dan beberapa klinik. Narasumber kami juga sudah bergabung. Selamat datang Dr. Monika, lalu Dr. Yael, ada Dr. Gigi Dwi Ros. Oke, sepertinya sedang bersiap-siap nih. Lalu ada Dr. Hendardi. Sedang bersiap juga. Ini Dr. Monika sudah hadir. Selamat pagi Dr. Monika. Apakah suara saya terdengar? Lalu selamat bergabung. Ini dari Puskesmas Purwanegara 1, Banjarnegara. Lalu ada dari Puskesmas Randu Dongkal, Pemalang. Selamat bergabung. Tidak lupa pula hari ini kita ada beberapa klinik yang mengikuti workshop. Selamat bergabung, ini dari klinik Ashifa Pemalang, lalu ada dari klinik Utama Hidayah, Kabupaten Banjarnegara. Selamat bergabung. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan ulang tata tertib workshop pada pagi. Yang pertama, gunakan komputer, laptop, tablet, atau smartphone dengan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disiapkan, dan silahkan bisa untuk rename sesuai nomor urut peserta. Yang ketiga, jika ada yang ingin ditanyakan, peserta dapat menuliskan pertanyaan di room chat atau bisa menanyakan langsung setelah sesi diskusi dibuka. Selanjutnya, jangan lupa peserta untuk mengisi link absensi. Nanti link absensi akan panitia share di sesi ketiga workshop ini. Selanjutnya, mengingat waktu penyampaian materi cukup lama, silakan Bapak Ibu bisa berbekal air mineral, kopi, ataupun camilan agar tidak mengantuk. Selamat datang juga, ini moderator kita, ada Ibu Parlupi, SKMMM. Ibu, sambil menunggu peserta yang lain bergabung, izinkan saya memperkenalkan Sahabat Edukasi Indonesia. Sahabat Edukasi Indonesia atau Sainesia merupakan lembaga yang berkomitmen dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas, melakukan kegiatan dengan pendekatan manusiawi dan bersahabat, serta mengutamakan etika dan moral dalam penyelenggaraan kegiatan. Untuk informasi selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa kunjungi website kami, YouTube Sahabat Edukasi Indonesia, lalu Instagram kami di sainesia.id, serta silakan bisa bergabung di Telegram, grup Telegram kami di Sahabat Sainesia untuk informasi selanjutnya. Alhamdulillah sudah banyak bergabung. Ini ada dari Puskesmas Arut Selatan, dari Kalimantan Tengah, lalu ada dari Puskesmas Batur 1, dari Banjarnegara, ada Puskesmas Ucakwangi 2. Ini ada beberapa klinik juga yang mengikuti workshop pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk link pretest sudah panitia share. Silakan untuk bisa diisi sebelum pemaparan materi dimulai. Dr. Monika sudah bergabung. Selamat pagi Dr. Monika. Selamat pagi Mbak Yin. Semangat sekali pagi ini ya Dok. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar Mbak? Terdengar Dok. Terima kasih. Agak sedikit lelet internetnya Mbak, mohon maaf. Ya apa-apa Dok. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian, acara workshop seri 3 oleh Sahabat Edukasi Indonesia ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit belumlah tinggi, pasar pun ramai karena petani. Bapak Ibu hadirin kami ucapkan selamat pagi, mari kita upayakan kelancaran workshop pada hari ini. Mari kita upayakan kelancaran workshop hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat Direktur Sahabat Edukasi Indonesia, Dr. Somedi Hadianto, SKMMkes, kepada yang kami hormati
narasumber kita pada hari ini, Dr. Monica Kristianti MKes, Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro SPKK Fin SDV Fiskwa, lalu ada Dr. Gigi Dewi Ros, serta Dr. Hendardi MKes. Lalu yang kami hormati moderator kita hari ini, Ibu Parlupi SKMMM, serta seluruh peserta workshop penyusunan dokumen pencegahan dan pengendalian infeksi bersama Sahabat Edukasi Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023. Kita bisa bergabung dalam acara workshop penyusunan dokumen pencegahan dan pengendalian infeksi bersama Sahabat Edukasi Indonesia. Untuk membuka acara ini, marilah kita sejenak berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya materi oleh narasumber. Acara akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Parlupi SKMMM. Beliau adalah seorang surveyor Laskesi, serta bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Ibu Parlupi SKMMM, apakah sudah siap? Baik Bapak Ibu, mohon maaf, sedang membenarkan perangkat. Tes suara, apakah suara ini bisa didengar dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya? Baik, sudah terdengar Ibu Upi. Baik, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya di seluruh wilayah di Indonesia ya, karena ini pesertanya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mohon dibuka, unmute. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Oke, terima kasih semangatnya. Ya, ini di ruang Zoom sudah hadir Dr. Monik untuk narasumber pertama. Baik, Mbak Eka, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, semoga kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Yang terhormat para narasumber pada hari ini ada Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, SPKK, Fin TV, Fiskwa, kemudian Ibu Dr. Monica Kristianti MKes, Dr. Hendardi Setiaji MKes, kemudian Dr. Gigi Dwi Rusharyati MHum ya. Yang kami hormati para peserta workshop PPI dari puskesmas maupun klinik dari seluruh wilayah Indonesia. Ini saya sapa dulu untuk dari menurut data yang ada dari Irian Jaya, Puskesmas Kanggime, Tarubaga, Tolikara, kemudian ini Kabupaten Papua Pegunungan, ada yang dari Kabupaten Sarmi, Ulilin, kemudian Puskesmas Arut Selatan, Kalimantan Tengah, Melati, Kapuas, kemudian ada dari Puskesmas Mabu, Kalimantan Selatan, kemudian Masale, Sulawesi, kemudian dari Jawa Tengah, Pemalang, Tegal, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Boyolali, Pati, Klaten, Pasuruan, Jatim, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, senang dan bahagia sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dan bisa berbagi ilmu, dan semoga ilmu yang akan disampaikan oleh para narasumber hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian pada workshop kali ini adalah workshop pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana PPI ini sangat urgen untuk diterapkan di Fasiankes dengan adanya PMK nomor 27 tahun 2017 dan dengan adanya pedoman PPI, serta kita semua sudah belajar dari pandemi ya Bapak Ibu yang tahun
3 tahun yang lalu cukup banyak menelan korban. Baik Bapak Ibu, untuk acara pada hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Nanti secara berurutan ada para narasumber. Yang pertama urutannya adalah Dr. Monika Kristianti MKes. Nanti akan menyampaikan tentang PPI secara umum. Kemudian Dr. Yael atau Dr. Ella akan menyampaikan tentang IKRA dan Monef PPI. Kemudian ada Dr. Gigi Dwi Rusaryanti akan menyampaikan penyusunan dokumen PPI di Puskesmas, dan kemudian Dr. Hendardi akan menyampaikan penyusunan dokumen PPI di klinik. Baik Bapak Ibu, untuk yang materi yang pertama, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, Dr. Monika Kristianti. Saya izin share screen untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Izin ya Dr. Monik. Apa kabar Dr. Monik? Sehat? Sehat. Ya, beliau adalah Dr. Monika Kristianti MKes, alamatnya di Klaten. Mungkin ada Puskesmas yang dari Klaten yang mengikuti. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah dokter umum dari FKU AC Jakarta, kemudian magister kesehatan di FKU NS. Kemudian riwayat pekerjaan beliau itu cukup panjang ya, dan ini yang saya rangkum hanya sebagian kecil. Pernah menjadi kasih pengobatan BP4 Klaten, kemudian kepala PPKM Klaten, kemudian beliau juga aktif sebagai fasilitator DIPI Jateng sampai dengan 2018, kemudian beliau adalah surveyor FKTP dari Kementerian Kesehatan sampai dengan sekarang. Alamat email beliau barangkali nanti berkenan untuk konsultasi, monikcristin88@gmail.com. Nomor HP ini silakan dicatat 081226288828. Baik Ibu Dr. Monik, demikian CV beliau, dan Dr. Monik kami di sini sesuai dengan susunan acara, waktu Dr. Monik adalah 2 JPL. Silakan Dr. Monik nanti sesuai dengan masukan dari peserta kemarin, itu lebih banyak tanya jawab, tapi untuk segala sesuatunya kami serahkan kepada Dr. Monik. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Upi. Panggilan mesranya Bu Parlup ini Mbak Upi ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Direktur Utama Sinesia Bapak Haryanto, dan teman-teman narasumber lain yang saya sayangi, Bu Dwirus, Pak Endadi, Bu Yael, yang panggilan akrabnya Mbak Ella ya, kemudian Dokter ya itu, kemudian tak lupa terutama kepada seluruh panitia episode pagi ini, selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih atas atensinya mengadakan acara ini yang luar biasa. Sudah saya ikuti sejak 3 hari ini ya Bapak Ibu ya. Tak lupa juga semua peserta yang saya banggakan, luar biasa semangatnya. Semoga acara-acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Izin saya share screen ya Mbak. Ya. Jadi tentang PPI ini, suka nggak suka harus kita laksanakan dan kita terapkan ya di fasilitas kesehatan kita. Mohon maaf ini saya terkonsentrasi memang di puskesmas, tapi nanti teman-teman klinik bisa menyesuaikan, dan nanti ada Pak Endadi yang akan menyampaikan juga tentang bagaimana implementasinya di klinik ya, termasuk penyusunan dokumennya. Saya layarnya. Sudah nampak Mbak Upi? Sudah Ibu, sudah. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Bu sudah menyampaikan CV saya ya. Kemudian yang akan kita sampaikan hari ini pengorganisasian dan pengelolaan PPI, kemudian perencanaan PPI dan pelaksanaan PPI. Sedangkan monitoring dan evaluasi akan disampaikan nanti oleh Dr. Ella. Ya, bicara tentang PPI di Pasienkes atau KTP kita tidak bisa lepas dari pedoman terkini ya tentang PPI ya, diterbitkan tahun 2020 yang itu adalah merupakan penjabaran dari Permenkes 27 2017. Bapak Ibu, ini dua domain eksternal ini sudah harus menjadi pedoman yang dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena di dalam itu banyak sekali, terutama di dalam pedoman itu sudah bisa kita pakai untuk membuat segala macam dokumennya ya, mulai dari kebijakan, pedoman, panduan, dan SOP apa yang dilaksanakan. Nah, di dalam itu ada tentang program PPI di FKTP, kemudian kewaspadaan standar yang harus kita lakukan ada 5, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Di dalam PPI itu tanpa monitoring, evaluasi, dan tanpa monitoring kepatuhan petugas tidak ada artinya, tidak bisa dilaksanakan. Hanyalah sebuah dokumen dan hanya sebuah teori. Jadi nanti akan terdiri dari 6 bab ya, 6 bab mulai pendahuluan, bab 1 tentang konsep penyakit infeksi, bab 2 tentang ruang lingkup program PPI di FKTP, bab 4 kemudian penerapannya bagaimana, bab 5 PPI pada penyakit infeksi emerging dan penanggulangan kejadian luar biasa. Nah, tujuan dari pengendalian dan pencegahan dan pengendalian infeksi ini atau HAIS ya, infeksinya itu kalau di dalam hal ini bahasan ini adalah HAIS. HAIS itu penyakit yang didapat dari fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang bukan dalam masa inkubasi saat pasien masuk dalam ruang pelayanan kita. Ya, jadi tujuannya menurunkan atau meminimalkan incident rate atau kejadian infeksi berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada pasien, juga petugas dan pengunjung, serta masyarakat di sekitar rumah sakit atau pasienkes kita, dengan mempertimbangkan cost effectiveness ya. Oke. Ya, ini bisa sampaikan, HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses pasien ataupun karyawan rumah sakit ataupun pengunjung ya, selama proses di rumah sakit atau pasienkes, di mana tidak ada infeksi atau sedang dalam inkubasi saat masuk rawat maupun saat datang masuk ke rumah sakit puskesmas kita, dan dapat muncul setelah pulang rawat. Dan juga infeksi yang terjadi pada petugas ya, karena pekerjaannya. Nah, konsep dasar infeksi. Berdasarkan sumbernya, infeksi itu bisa dari luar, dari community ya, maupun infeksi dari tempat pelayanan kita, rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik ya. Penyakit infeksi yang didapat dari rumah sakit beberapa waktu lalu dulu disebut nosocomial ya. Sekarang yang istilahnya namanya hospital acquired infection. Sekarang disebut HAIS karena tidak hanya dari rumah sakit. Nah, kalau HAIS ini healthcare associated artinya bisa didapat dari tempat-tempat pelayanan kesehatan ya, tidak hanya dari rumah sakit, tidak terbatas infeksi pada pasien, tapi juga petugas. Nah, ini rantai infeksi, di mana kalau salah satu rantai ini diputuskan tidak akan menjadi berlanjut ya. Jadi agent infeksinya berupa mikroba, virus, parasit dan lain-lain, dia pasti mempunyai source ya atau sumbernya. Apakah itu manusia, ya manusia sendiri atau petugasnya sendiri misalnya, atau di alatnya atau di lingkungannya.
Nah, setelah itu dia harus keluar. Si kuman ini atau si biang ini harus keluar, ya. Kalau manusia itu dari mukosa, dari kulit yang cedera, ya. Nah, kemudian dia harus punya cara transmisi yang spesifik dari masing-masing penyebab itu, ya. Bisa dia kontak, bisa dia lewat udara, atau dia bisa lewat udara itu bisa droplet, bisa berupa airborne. Nah, kemudian setelah keluar dia harus punya pintu masuk ya untuk menularkan kepada manusia. Dia harus punya pintu masuk ya, bisa melalui kulit yang cedera, bisa melalui mukosa ya, melalui alat itu kalau ada mukosa yang terluka, kemudian dia akan masuk. Satu lagi masih tergantung imunitas. Kalau imunitas pasiennya tidak tertular, tapi kalau imunitasnya menurun, dia akan menjadi tertular si pasien ini ya. Lanjut. Jadi metode pemutusannya seperti apa? Ini. Jadi dia ada 1 2 3 4 5 ya. Ya, jadi harus yang pertama ini kalau memutuskan supaya dia tidak masuk itu personal hygiene, dilakukan imunisasi seperti saat kita Covid ya, kita makanya dilakukan imunisasi pun juga berulang ya, ada imunisasi 1 2, kemudian ada pengulangan beberapa kali ya. Nah, kemudian pengelolaan lingkungan, ya, dekontaminasi alat, lindang dan limbah. Ya. Nah, selanjutnya setelah dia tidak bisa masuk, ada lagi barrier kedua, kebersihan tangan. Kebersihan tangan dari pasien, petugas maupun dari pengunjung. Ya. Kemudian penggunaan APD yang tepat dan pengemasan yang aman, pengemasan alat-alat kesehatan ya, dan tentang pembuangan limbah yang benar. Nah, kebersihan tangan, isolasi pasien yang terinfeksi, kontrol aliran udara sesuai dengan transmisi. Pada step ini ada barrier yang bisa kita lakukan, cegah nanti dalam bentuk isolasi ya. Misalnya teknik, kemudian pada rantai berikutnya teknik aseptik non sentuh ya. Bisa kita upayakan yang sebisa mungkin tidak menyentuh dengan memakai aseptik ya. APD yang tepat, perawatan alkes yang aman ya. Nah, kemudian yang terakhir daya tahan itu mengurangi kerentanan pasien yang menerima perawatan kesehatan ya. Lakukan pengobatan penyakit yang mendasari, mengenali pasien yang berisiko tinggi ya. Itu adalah modus-modus untuk atau metode untuk memutuskan rantai. Nah, bagaimana yang dilakukannya? Nah, ini tadi sudah disampaikan tentang HAIS, itu ada cara mencegahnya, yaitu dengan cara bundles. Jadi kalau bundle HAIS itu cara mencegah HAIS. Ya. Adalah sekumpulan praktek berbasis bukti yang sahih atau bukti ilmiah yang menghasilkan perbaikan keluaran proses. Jadi itu sudah dilakukan. Kalau misalnya kita melakukan insersi ya, insersi mau pasang infus harus caranya cuci tangan dulu, pakai handscoon, kemudian dilakukan aseptik dan seterusnya. Itu sudah ada bukti ilmiahnya ya. Dan ini sudah ada di Permenkes 27/2017 ya. Itu pun sudah dilakukan secara kolektif dan konsisten. Kalau belum dilakukan secara kolektif dan konsisten, artinya kepatuhan petugas belum bisa dihandalkan ya, ini bundle HAIS ini sulit dibuktikan ya. Nah, poin satunya penerapan bundle HAIS dapat menurunkan angka HAIS jika dilaksanakan dengan konsisten. Kuncinya itu, kunci kedua dapat menurunkan angka kematian dan biaya perawatan dan lama hari rawat ya. Poin 3 harus didukung oleh kompetensi petugas pelayanan kesehatan, baik pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Ya, kemudian kita ke pengorganisasian dan pengelolaan PPI. Mulai dari kita membuat kebijakan ya, tentukan SK pembentukan tim PPI yang dilengkapi dengan upaya petugas ya. Kemudian yang kedua, peraturan-peraturan internal PPI, yaitu kita menyusun program PPI dan pengorganisasiannya. Selanjutnya kebijakan atau pedoman atau panduan program PPI dan indikator kinerja PPI. Dilanjutkan dengan rencana kegiatan PPI. Ya, setelah itu kita membuat kerangka acuan ya,
program ini bagaimana kita melaksanakan. Ya, kita buatkan kerangka acuannya supaya kita bisa berjalan dari awal sampai akhir program 1 tahun akhir program. Nah, di dalamnya kita tentu harus membuat SOP ya, bagaimana memakai APD, bagaimana cuci tangan dan sebagainya. Nah, terakhir tidak bisa dilupakan adalah menyusun format pencatatan dan pelaporan. Itu adalah step-stepnya. Nah, ini salah satunya adalah struktur organisasi. Kalau menurut Permenkes 43 ini di bawah kepala puskesmas. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya nanti ya. Tidak harus sama seperti ini. Tergantung referensi atau tata naskah yang ada di masing-masing fasilitas, baik klinik maupun puskesmas ya. Kalau menurut Permenkes 43 ini puskesmas strukturnya setelah BC ada mutu admin, mutu UKP, mutu K3 dan AI. Kemudian kalau menurut Permenkes 11 2017 itu terdiri dari PJ mutu, PJ KP dan ketua tim. Ya, di dalam ketua tim PP ini menurut Permenkes ada PPU KM dan PPU KP. Karena di puskesmas ada tim tugas UKM dan UKP. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir yang banyak dilakukan juga oleh teman-teman dengan model struktur organisasi seperti ini, terutama untuk kawasan perkotaan dan perdesaan. Ya. Jadi ada koordinator di bawah penanggung jawab mutu, itu ada beberapa koordinator ya. Koordinator salah satunya adalah koordinator tim BPI, lainnya adalah koordinator tim NFK, K3 dan lain-lainnya. Nah, sekarang kriteria penanggung jawab PPI itu seperti apa ya profesinya? Kalau ketua tim seyogianya itu adalah dokter ataupun perawat minimum D3 ya. Penanggung jawabnya adalah perawat, penakes atau lain minimum D3. Anggotanya pendidikan sebaiknya minimum D3. Tapi ini bisa Bapak Ibu modifikasi seandainya ada 4L ya, lu lagi. Bisa yang lain asal dilakukan ada pendidikan dan latihan sebelumnya. Kemudian pelatihan, minimum pelatihan yang diminta di standar ini memang minimum pelatihan dasar PPI. Kemudian penanggung jawabnya juga pelatihan dasar PPI. Pengalaman kerja minimum 2 tahun di puskesmas, sama juga untuk penanggung jawab. Kemudian untuk pengembangan diri, bersedia mengembangkan diri, ya, mengikuti seminar, lokakarya dan lain-lain yang saat ini memang transformasi itu sedemikian rupa sehingga banyak informasi baru ya, dan kita mau tidak mau harus bertransform. Nah, ini adalah tentang maksud ya, tadi sudah saya sampaikan tujuannya sudah agar petugas maupun pengguna layanan masyarakat serta lingkungan terlindungi dari penularan ya. Nah, prinsipnya secara garis besar konsep dan prinsip pelaksanaan PPI pada berbagai kegiatan pelayanan di FKTP adalah berlaku sama ya, tanpa pengecualian. Sebetulnya prinsipnya sama baik di rumah sakit maupun di FKTP ya. Mutu pelayanan di FKTP sangat ditentukan oleh kepatuhan petugas terhadap kebijakan pedoman SOP yang telah ditetapkan oleh masing-masing FKTP. Tanpa ini agak sulit pelaksanaan PPI itu bermutu di puskesmas maupun di klinik ya. Nah, dalam membuat kebijakan pedoman dan SOP tentang PPI tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ya, ini sama prinsip umum ini membuat SOP untuk setiap pelayanan dengan memperhatikan penerapan PPI. Ya, untuk SOP dan penerapan PPI mengacu pada pedoman PPI terhadap kewaspadaan, standar dan transmisi. Kemudian perlu pemantauan dan monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI. Untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Ini prinsip ya, ini nanti harus dilaksanakan dan untuk monitoring ini nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Dr. Ella. Kemudian ruang lingkup dan tantangan penerapan PPI di FKTP. Ini peserta kita kan luas ya, dari seluruh Indonesia, tidak semuanya bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki, tapi itu tantangan lah, tantangan atau challenge yang harus kita hadapi ya. Ruang lingkupnya penerapan PPI di FKTP itu mencakup untuk semua pelayanan
terutama untuk puskesmas adalah UKP dan UKN, ya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan. Kemudian tantangannya apa? Sasaran pada umumnya orang sehat, sehingga aspek keselamatan sering terabaikan, ya. Jadi karena yang kena itu orang sehat, kadang-kadang gejala belum muncul sehingga terabaikan. Tempat pelayanan tidak didesain untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk bangunan-bangunan dulu sebelum ada COVID, kita tentu tidak aware terhadap penularan ini, ya. Tapi setelah ada PPI baru kita sadar, oh, sedemikian rupa ya kalau kita tidak menerapkan PPI dengan benar, ya. Kemudian di dalam Vaskes ini tidak semua fasilitas ada, ya, obat, sumber daya dan kesehatan lainnya maupun tenaga kesehatan. Nah, ini tantangan kita untuk kita kelola dengan baik, ya. Nah, kemudian di dalam perencanaan PPI, dalam pelaksanaannya itu PPI terdiri dari 3. Selalu siklus ini berputar, ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, monitoring dan evaluasi, ya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan penyusunan rencana PPI, kemudian lakukanlah analisa situasi PPI, perumusan masalahnya, kemudian penyusunan rencana 5 tahun dan tahunan, baik itu SDM, Sarpras, Alkes, alokasi anggaran, ya. Kemudian pengusulan kegiatan PPI ke perencanaan tingkat RKTP. Jadi nanti kegiatan PPI ini segalanya harus masuk dalam RUK, ya, supaya ada alokasi anggaran untuk dilaksanakan, ya. Kemudian untuk menetapkan indikator dalam kinerja program PPI itu karena penyebabnya adalah HAIS, ya. Jadi tim PPI harus membuat indikator keberhasilan program sebagai alat ukur yang harus memenuhi ini SMART. Semua indikator seharusnya memenuhi syarat SMART, ya, spesifik, terukur, achievable, dapat dicapai, reliable atau sesuai, timely, memiliki batas waktu. Nah, ini salah satu contoh, ya, untuk menyusun KAK, ya, metrik perencanaannya. Jadi kegiatannya apa, misal tentang SDM, ya, pelatihan dasar PPI-nya berapa orang yang direncanakan, kapan itu, kemudian PIC-nya siapa, biayanya berapa, sumber biayanya dari mana. Terus lakukanlah sosialisasi PPI kapan. Jadi rencana tahunan ini sudah harus, ya, sebaiknya Bapak Ibu sejak awal tahun sudah. Tapi kalau misalnya baru mulai sekarang, enggak boleh juga, ya, lakukan. Kemudian sarprasnya seperti apa, alat kesehatan apa yang mesti disiapkan, pelaksanaan penerapannya bagaimana, monitoringnya bagaimana, berapa kali setahun misalnya, ya, waktunya, ini contoh saja. Nah, kemudian pelaksanaan PPI mulai dari SDM, sarprasnya, sistem informasinya, tidak lupa juga pembiayaannya. Nah, ini jabaran dari itu, ya. Jadi manajemen sumber daya di PPI, kebijakan pengorganisasian, ya. Ini kalau Bapak Ibu membuat pedoman kerja, ya, ini isinya seperti ini. Kemudian kebijakan itu berisi kebijakan, pengorganisasian, perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa. Dalam pelaksanaan sampaikan juga atau tulis juga sumber dayanya, sarana prasarana, pembiayaan, sistem informasinya juga. Kemudian lakukan monitoring evaluasi, ya. Di dalam SDM tak lupa tadi sudah saya sampaikan, ketua, struktur, anggaran, dan sistem informasinya. Tersedia panduan, ya, kebijakan PPI, ya. Ini isinya di dalam panduan seperti ini. Kemudian tak lupa harus ada SPO, ya. SPO kebersihan tangan, alat pelindung diri, dan sebagainya, ya. Sampai minimum ada 10 di dalam kewaspadaan. Nah, program PPI itu sesuai dengan Permenkes 27 tahun 2017 tentang PPI, ya. Itu kewaspadaan, harus dilaksanakan kewaspadaan isolasi. Nah, PPI itu adalah pencegahan dan pengelolaan. Di dalam pencegahan sebelum terjadi, kita harus lakukan ini, ya, programnya ini, kewaspadaan isolasi, terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Yang kedua, PPI dengan bundle HAIS, ya. Bundle HAIS itu cara untuk mengatasi HAIS, ya. Kemudian ketiga, surveillance HAIS, pengamatan
terus-menerus. Keempat, pendidikan dan pelatihan PPI bagi petugas maupun bagi pasien. Kalau tidak ada diklat, nanti tidak ada yang melaksanakan karena belum perso ya, belum tahu ya. Kemudian yang kelima, penggunaan antibiotik yang bijak ya. Dari semua itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi, audit ya, memastikan masalah, lakukan juga IKRA. IKRA itu upaya untuk menyelesaikan masalah ya. Ini adalah manajemen risiko di dalam PPI itu adalah IKRA. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Ella. Ya, selanjutnya kewaspadaan isolasi terdiri dari 2 standar dan transmisi yang bersifat UKM maupun yang bersifat UKP ya. Yang UKM supaya tidak terjadi transmisi silang saat kegiatan UKM yang dilaksanakan dalam fasilitas maupun di luar fasilitas. Ya, kemudian UKP supaya tidak terjadi transmisi silang saat pelayanan UKP yang dilaksanakan dalam maupun di luar fasilitas. Ya. Nah, kemudian pengelolaan pelayanan FKTP sesuai dengan program PPI agar petugas dan pasien serta masih tidak bermutu. Nah, kinerja PPI di FKTP itu diukurnya dengan adanya infeksi saluran kemih. Kalau Bapak Ibu ada pelayanan rawat inap maupun ada kebidanan ya, KIA itu indikatornya harus kurang dari 7 per mil. Nanti bagaimana perhitungan akan saya sampaikan di belakang. Infeksi daerah operasi ya. Infeksi daerah operasi itu harus kurang dari 2%. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Ini kan memang imunisasi itu vaksinasi banyak dilakukan puskesmas ya. Jadi KIPI ini masuk dalam indikator kinerja di puskesmas juga di klinik ya. Harus kurang dari 2%. Kemudian terjadinya flebitis, adanya pasang infus dan lain-lain itu harus kurang dari 5 per mil. Nanti bagaimana definisi akan saya sampaikan kemudian. Kemudian ada abses gigi. Umumnya di puskesmas banyak dilakukan pelayanan gigi ya, pencabutan gigi juga di klinik ya. Nah, sekarang kita akan ke kewaspadaan isolasi di FKTP. Apa sih kewaspadaan isolasi? Itu adalah kewaspadaan tindakan pencegahan ya. Isolasi merupakan pemisahan ya. Jadi ada 2 kewaspadaan standar itu mencegah risiko kontaminasi melalui cairan pasien yang didiagnosa diduga terinfeksi atau kolonisasi ya. Jadi sudah ada kolonisasi terutama saat memberikan pelayanan pada pasien ataupun masyarakat ya. Nah, yang kedua, kewaspadaan diterapkan untuk mencegah dan memutus rantai penularan lewat kontak dengan kewaspadaan isolasi terdiri dari ini ya, 10 kebersihan tangan, alat pelindung diri, kemudian penyuntikan yang aman, kebersihan atau pernafasan, atau etika batuk, kesehatan petugas ya. Kemudian pengendalian lingkungan, pengendalian limbah rumah sakit atau pasienkes ya ini ya, manajemen linen, penempatan pasien dan pengelolaan alkes. Sedangkan praktek lumbar ini tidak masukkan di FKTP. Jadi kalau di Permenkes 27 ada praktek lumbar fungsi, tapi di pedoman itu tidak ada lumbar fungsi baik di klinik utama maupun di klinik pratama ya. Nah, kemudian kewaspadaan transmisi itu terdiri dari kontak ya. Faktornya bisa lalat, nyamuk, tikus dan lain-lain. Sehingga nanti jangan sampai di vaskes kita itu ada lalat, nyamuk ya. Kemudian ada caranya gimana pencegahannya, pakai melaksanakan hand hygiene, sarung tangan dan gaun ya. Misalnya ada diare, koli dan lain-lain, MRSA. Kemudian karena droplet ya, misalnya influenza, pertussis, demam, rubella ya, kita pakai masker bedah untuk melindungi wajah atau terutama hidung, saluran napas. Nah, yang ketiga adalah airborne ya. Airborne ini chickenpox, TB, SARS ya, kemudian COVID juga ya. Ya, memakai masker N95 kalau masih ada hal-hal tersebut.
Nah, tentang kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini meliputi sarananya, momennya, dan langkah-langkahnya. Mungkin Bapak Ibu ini sudah hafal betul ya, melakukan cuci tangan, hand washing ya, ada 2, hand washing dan hand rub ya. Jadi dengan waktu 40 sampai 60 detik dengan air mengalir ya, dan sabun jika tangan kita kotor. Kemudian menggunakan hand rub berbasis alkohol 70% dengan waktu 20 sampai 30 detik jika tangan tidak tampak bersih. Ya, jadi beda waktu ya memang ya, supaya tidak terjadi iritasi tangan ya. Nah, kemudian momennya apa? Momen cuci tangan untuk petugas kesehatan terutama yang ada di pedoman ini ada 5. Sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik ya, tindakan-tindakan yang memang memungkinkan musa terbuka, kulit terbuka untuk dilakukan tangan sebelumnya. Setelah terkena cairan tubuh pasien ya, itu adalah kita tidak tahu ada sumber infeksi apa. Kemudian setelah kontak dengan pasien, selesai kita harus cuci tangan. Setelah meninggalkan lingkungan pasien ya. Ya, artinya kalau kita mau berpindah, kita sudah pegang-pegang, ini kita harus cuci tangan. Nah, langkahnya ini Bapak Ibu ya. Tangan, bisa tunjuk tangan, telapak tangan di sela-sela jari juga ya. Saya rasa ini sudah sangat-sangat. Oh ya, aku tadi mau tak itu lagunya, Bu. APD itu pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya kimia, biologi, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Menurut OSHA ya ini ya, Occupational Safety and Health Administration. Ini bisa sarung tangan, jenis-jenisnya, bisa kacamata, bisa ini gaun ya, tutup kepala, tutup kaki ya, masker, dan gaun. Nah, penggunaan APD harus memperhatikan cara milihnya. Kajian risiko pajanan ke nakes dan pasien apa sih sumbernya gitu ya. Jadi kalau itu dari aerosol ya kita harus pakai N95 ya. Harus memperhatikan juga dinamika transmisi infeksi tadi ya. Terus cara pemakaian harus diperhatikan. Benar cara menggunakan, perilaku cara penggunaan. Tempat lokasi pelepasan APD harus ada, pembuangan juga ya. Kepatuhan cara melepaskan ya. Jadi cuci tangan sebelum dan sesudah melepaskan itu harus diperhatikan. Cara membuang atau mengumpulkan ya, disposable kah, reusable kah, tempat limbah penampungan sementara adakah ya. Nah, ini contoh-contoh bisa nanti Bapak Ibu lihat dan pelajari di pedoman itu ada. Pedoman PPI di Pasienkes dari Kemkes ya. Nah, sekarang tentang pedoman lingkungan, apa yang harus diperhatikan? Mulai di sirkulasi udara ya, minimum 6 sampai 20 perputaran udara untuk kamar mandi 10 kali. Kalau untuk ruangan periksa ini 6 sampai 12 ya. Kemudian perhatikan permukaan lingkungan yang bersih dan area pemeriksaan pasien khusus terpisah dengan area administrasi ya. Jangan ruang kerja Bapak Ibu jadi satu dengan ruang tunggu pasien, ruang periksa dan lain-lainnya. Penataan tampak rapi dan mudah dibersihkan. Ini masuknya ke 5R ya. Sarana kebersihan tangan harus ada. Pembersihan rutin dilakukan misalnya ngepel dan lain-lain. Ngepel lantai itu minimum 2 kali sehari. Kemudian jangan lupa tentang pengelolaan limbah. Nah, ini contoh-contoh kebersihan tangan yang boleh dan tidak boleh ya. Jadi harus dilakukan 2 kali sehari. Ya. Jika diperlukan ya lebih, misalnya ada tumpahan dan lain-lainnya harus dilakukan. Kemudian pakai alat yang misalnya alat yang portable ya, gunakan troli kebersihan APD dan cairan disinfektan yang benar ya. Jangan pakai ember ya, tanpa APD tidak boleh. Nah, ini contoh-contoh kebersihan ya, tampak rapi, tertata dengan bersih. Harusnya demikian ya. Nah, tak lupa dalam kebersihan lingkungan ini kalau ada yang tumpah ya, harus kita sediakan spill kit infeksius ya. Ada 2 spill kit untuk infeksius dan spill kit untuk kit B3 ya. Infeksius itu terdiri dari topi, sarung tangan, kacamata, masker dan lain-lain, dan cairan klorin 0,5 ya yang mudah aja ini. Kemudian
Juga kalau untuk B3 jangan lupa cairan yang disediakan itu adalah hipoklorit ya. Deterjen larutan tertentu ya berdasarkan bahan kimianya. Salah satunya adalah hipoklorit. Kemudian prosedur pembersihan tumpahan ini harus kita pasang SOP ya, harus kita SOP-kan ya. Untuk petugas harus melaksanakan sesuai dengan yang sudah kita susun. Misalnya untuk tumpahan cairan infeksius ya, petugas harus menggunakan APD, beri tanda untuk menunjukkan area adanya tumpahan, jadi supaya orang tidak menginjak ke situ ya, diberikan batasan. Kemudian serap cairan yang tumpah dengan kain atau perca, tisu kemudian dibuang di kantong yang khusus kuning ya, khusus untuk infeksius. Kemudian tuang cairan deterjen, serap dengan kain perca ya. Tapi kain-kain itu karena sudah kena cairan infeksius harus dimasukkan di dalam kantong kuning. Lanjutkan dengan cairan klorin 0,5%. Kemudian serap dan buang di kantong kuning. Baru petugas boleh melepaskan APD, cuci tangan ya. Sedangkan ini untuk B3 ya, hampir sama, cuma cairan yang dituangkan aja yang enggak berbeda. Nanti bisa diteruskan sendiri ya. Nah, sekarang tentang pengelolaan limbah. Ya, yang 4, melindungi pasien tugas dari penyebaran infeksi akibat limbah yang tidak dikendalikan, termasuk risiko cedera ya. Jadi limbah infeksius itu terdiri dari apa saja, atau cairan yang infeksius ya, itu kita harus kelola dengan khusus ya. Kantongnya itu juga ditandai dengan kuning. Misalnya sedangkan yang kedua, pelayanan medis menunjang medis ya, alat-alat itu harus dikelola dengan benar ya. Kemudian yang ketiga itu non infeksius ya, sampah itu harus dikelola dengan baik ya. Itu kalau yang non infeksius itu semua limbah yang tidak terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh, sekresi tubuh, dan yang berasal dari yang terakhir ini yang sudah bisa menyebabkan cedera adalah limbah benda tajam ya, harus dimasukkan dalam safety box yang dimana ini konstruksinya tebal, tidak bisa bocor dan lain-lainnya supaya tidak melukai kita. Nah, sekarang tentang pemrosesan alat kesehatan ada 3. Menurut Dr. L. Paulding itu ada 3 tingkatan ya, alat-alat yang non-kritikal, semi-kritikal, dan alat dengan kritikal. Itu pengelolaannya beda-beda ya. Kalau non-kritikal itu alat yang kontak dengan utuh, dengan kulit tubuh yang utuh dan tidak mengenai membran mukosa maupun lingkungan secara langsung. Misalnya stetoskop, tensimeter ya, itu diapain pembersihannya dengan tidak perlu steril ya, cukup dengan desinfektan tingkat rendah, desinfeksi tingkat rendah, deterjen, air, dan lain-lain. Bisa juga dengan alkohol. Kemudian alat yang semi kritikal itu yang alat yang kontak dengan mukosa itu, misalnya alat gigi ya, mudah terkontaminasi dengan mikroba. Alat itu mudah terkontaminasi. Misalnya endoskop untuk anestesi, ETT, termometer ya, termometer kan kena kulit ya. Kemudian rektal ya. Desinfeksinya tingkat tinggi, pasteurisasi, steam, dan desinfektan kimiawi. Kalau termometer biasa enggak ya, kalau termometer rektal itu kan bisa ya. Nah, kemudian kalau yang alat yang kritikal itu kontak dengan jaringan steril ya, sistem peredaran darah dia masuk dengan memotong skalpel dan lain-lain. Nah, itu instrumen bedah, laparoskop, kateter jantung, skalpel, dan skalpel terutama untuk kelainan gigi ada ya, skalpel, implan, dan lain-lain. Itu harus disterilkan dengan sterilisasi autoklaf. Itu atau sterilisasi temperatur rendah ya. Oke. Nah, ini contohnya di FKTP, ini yang pembersihan alat ya. Alat-alat non-kritikal itu pencucian dilakukan dengan deterjen dan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan digantung. Didesinfeksi dengan alkohol 70% ya kalau untuk stetoskop dan lain-lain. Pembersihan permukaan dengan cairan klorin ya, dengan menggosok permukaannya. Itu kalau yang non-kritikal. Kalau yang jadi tergantung alatnya ya. Ini contoh aja, bisa dengan alkohol ya. Kemudian kalau semi kritikal itu proses DTT ya, tingkat tinggi,
Perendaman dengan desinfektan dulu, klorinnya 5,25% selama 15 sampai 20 menit, atau pakai glutarahelid 2% atau hipoklorit hidrogen. Ini paling gampang ya, hipoklorit ya 6% selama 15 sampai 20 menit. Dan pastikan semua permukaan terendam dengan cairan. Sedangkan yang kritikal itu harus dilakukan sterilisasi dengan pemanas uap, misalnya steam, temperatur maksimalnya adalah 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI dalam waktu 15 sampai 20 menit ya. Itu dihitungnya kalau sudah mulai ya, sudah bukan sejak awal, jadi sudah mulai dia berjalan ya, tekanan suhu 121 derajat. Sedangkan autoklav membutuhkan waktu 30 menit dengan suhu 121 ya. Jangan lupa tulis tanggal sterilisasi dan tanggal kadaluarsanya ya. Setiap alat kan ada kadaluarsanya. Sterilisasinya itu ada kadaluarsa misalnya 1 bulan. Setelah pakai lagi harus disterilisasi ulang. Kemudian jika menggunakan proses sterilisasi panas kering, temperaturnya 170 derajat dalam waktu 1 jam ya. Jika suhunya 160 derajat membutuhkan waktu, jika suhunya 60 derajat membutuhkan waktu 2 jam. Ya, sekarang tentang pengelolaan linen ya. Linen terdiri dari linen bersih, linen steril, linen kotor, dan linen kotor ternoda infeksi. Kalau linen bersih adalah linen yang dalam prosesnya tidak terkontaminasi ya, sudah dilakukan proses pencucian ya, dan siap untuk dipakai dalam pelayanan kesehatan ya. Jadi tapi bukan tindakan steril ya, misalnya baju untuk petugas laboratorium maupun baju untuk pasien yang akan dilakukan tindakan. Kemudian linen steril adalah linen yang sudah dilakukan proses pencucian dan sterilisasi ya untuk dipakai pada tindakan aseptik ya. Kemudian linen kotor adalah linen yang sudah dipakai oleh pasien atau keluarga petugas. Nah, linen kotor ternoda adalah linen yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi cairan pasien ya. Nah, penanganan linen di ruang perawatan itu kalau bagi Bapak Ibu yang melakukan perawat inap terutama ya, kan harus dilakukan penggantian linen. Kemudian setelah itu dikumpulkan linen yang infeksius ataupun non infeksius ya. Pengambilan linen infeksius dan dengan transportasinya ya. Nah, itu linen yang untuk penggantian linen pasien itu linen tidak diletakkan di lantai ya, langsung masukkan dalam kantong kuning ya. Kemudian pastikan tidak terbawa alkes, kertas maupun feses di dalamnya. Petugas yang akan mencuci atau mengambil gunakan APD sesuai dengan tingkat risikonya. Dan ini di ruangan dilakukan oleh perawat ya. Kemudian dikumpulkan linen infeksius. Petugas perawatan mengumpulkan linen infeksius dari kamar pasien. Petugas pengumpulan ini harus pakai APD ya. Kemudian bisa yang reuse. Seluruh linen infeksius diletakkan pada dirty room yang memudahkan pengambilan tugas itu. Intinya harus dipisah lah. Kalau sebaiknya punya ruangan tersendiri, kalau tidak harus dipisah di kantong atau tempat tersendiri. Nah, transportasi linen kotor ini juga harus diperhatikan ya. Petugas linen melakukan pengambilan linen kotor, lakukan transportasi dengan kereta tertutup atau ya apa sajalah ya. Petugas linen menggunakan APD sesuai dengan standar ya untuk linen. Sedangkan untuk berikutnya adalah tentang penyuntikan yang aman. Kuncinya adalah 3 ya. 1 jarum, 1 sirin, dan bila pakai 1 kali. Dan zero infection. Itu konsepnya ya. Ya, step 1-nya harus tempatnya bersih. Lakukan hand hygiene. Step 3, sterilisasi. Dan sterilisasi kalau sekarang pakai new syringe aja yang sekali pakai, kan tidak boleh pakai jarum yang sudah direbus seperti zaman dulu ya. Kemudian step 4, sterilkan vial yang medikasi yang akan diencerkan. Kelima, dilakukan desinfektan di kulitnya. Keenam, appropriate collection of swab ya. Jadi setelah pakai itu harus dikumpulkan, tidak boleh kemana-mana. Ketujuh, ini appropriate waste management, pengelolaan
sisanya ya ini ada standar WHO. Nah, kemudian langkah-langkah ini untuk pasang infus jangan lupa sediakan, ini tadi bisa sampaikan tempatnya, kemudian lakukan kebersihan tangan. Kalau tangan kotor ya cuci dengan air mengalir, hand wash ya. Kemudian pasang sarung tangan, kemudian jangan lakukan recapping, dan ini dibuka, kemudian masukkan ke pasien ya, ditutup dengan baik supaya stabil ini yang sudah terpasang, kemudian setelahnya dibuang dengan benar ya, kemudian cuci tangan lagi ya, itu ada langkah-langkahnya. Kemudian kebersihan pernafasan etika batuk ini nggak suka sudah harus diperhatikan ya. Jadi harus Bapak Ibu harus menyediakan tisu, sarana kebersihan tangan, masker, tempat sampah ya, poster etika batuk ya. Jadi supaya tidak tertular kita sebagai petugas maupun pasien lain ya. Jadi harus lakukan pendidikan staf, pasien dan orang-orang dampingi ya. Peringatan visualnya, pasang poster, spanduk tentang etika batuk yang benar ya. Saya yakin ini sudah semua banyak vaskes yang melaksanakannya ya. Tersedia sumber daya ya, kebersihan tangan, air mengalir dan lain-lain. Kemudian pisahkan parsial yang ini yang penting ya. Orang dengan gejala pernafasan karena ditularkannya melalui aerosol maupun droplet itu harus diperhatikan ya, untuk minimum berikan dia masker bedah dan duduk jauh dari orang lainnya, minimum 1 meter di ruangan tunggu yang dipisahkan ya, tentukan daerah. Ini kan harus kita lakukan ya. Apalagi di saat COVID, Bapak Ibu ingat sekali bahwa ada orang batuk kita udah takut ya, ngeri ya. Nah, yang terakhir adalah perlindungan kesehatan petugas ya. Pemahaman petugas terhadap risiko penularan penyakit harus dipahamkan ya melalui pendidikan, edukasi ya. Pemeriksaan berkala terhadap semua petugas ya. Kemudian pemberian imunisasi vaksin terutama di area yang berisiko tinggi. Misalnya petugas yang mengelola HIV/AIDS ya, tersedia alat pelindung diri ya, dan penggunaan baju kerja. Tersedia kebijakan dan penata laksanaan pasca luka tertusuk. Harus ada SOP-nya ya. Kepatuhan petugas terhadap standar harus diukur. Ya. Nah, sekarang kita ke kewaspadaan transmisi yang terdiri dari 3 ya, kontak, droplet, dan airborne. Jadi apa yang dilakukan pada kontak ya, pastikan penempatan pasien yang tepat. Gunakan APD dengan tepat. Batasi transportasi dan pergerakan pasien. Keempat, gunakan perawatan pasien sekali pakai atau khusus. 5, prioritaskan kebersihan tangan dan desinfeksi ruangan. Yang kedua, droplet ya. Ini juga sesuai dengan standar WHO tahun 2015 ya. Kontrol sumber kenakan masker pada pasien ya. Pastikan penempatan pasien yang tepat di satu kamar jika memungkinkan. APD yang tepat ya, masker bedah, batasi transportasi supaya pasiennya tidak kemana-mana ya. Ajarkan etika batuk, kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga airborne. Kalau airborne apa yang kita lakukan? Kontrol sumber ya, kenakan masker pada pasien, pastikan penempatan pasien di ruang isolasi infeksi atau airborne ya. Kalau tidak bisa ya harus berjarak minimum 1 meter antar pasien atau klaster itu ya. Nah, yang ketiga batasi petugas kesehatan yang rentan memasuki ruangan. Jadi kalau misalnya contohnya COVID ya, COVID itu kan airborne ya. Definisi terakhir dari WHO adalah airborne. Dulu kan droplet ya. Terakhir itu sudah diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam airborne. Batasi petugas yang rentan memasuki ruangan. Jadi kalau dia petugas itu DM ataupun dia batuk pilek ya jangan masuk ke ruangan itu. Kemudian kenakan APD N95, batasi transportasi dan pergerakan pasien ya. Kebersihan ruangan, lakukan imunisasi. Izin Bu Monik. Untuk nah, ya, waktu pemaparannya 5 menit lagi ya Dok? ya. Masih banyak ya, Mbak? Ya. Oke, sebentar lagi ya Mbak. Ya, jadi infeksi bandel infeksi itu ada 2. Kalau HIS itu ISK, infeksi daerah operasi, infeksi aliran darah ya. Kalau PPI penggunaan alat bantu pernapas. PPI yang lainnya
terapi inhalasi perawatan luka ya. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya pengertiannya ya. ISK itu bila dipasang kateter urin lebih dari 2 hari ya, supaya tidak terjadi infeksi karena pasang urin kateter yang menetap ya. Kriterianya kapan dia disebut ISK? Apabila pasiennya demam lebih dari 38 derajat, nyeri tekan suprapubik, nyeri atau sudut osteovertebralis ya. Ini bisa kemudian dari kultur urin positif. Nah, kalau bandel insersi itu masangnya tidak betul ya. Kemudian setiap ini ya memasang, oh maaf, ini ISK masih ya. Jadi harus diperhatikan kalau tidak perlu ya tidak usah dipasang ya. Kalau dia masih bisa kencing diri ya. Jadi harus diperhatikan ini bandelnya ya, kebersihan tangan, perawatan kateternya. Nah, kemudian bandel plapsi ya untuk pasang infus ya. Adalah penerapan bandel intravenal lain untuk mencegah terjadi infeksi aliran darah pada pasien yang terpasang ya. Kriterianya apa? Pasien dengan infeksi bakteri patogen ya lebih dari 1 atau lebih pembuluh darah. Jadi pasien memiliki setidaknya 1 dari 5 gejala ini ya, demam lebih dari 38, malibil, ya. Kemudian bandel Haisnya apa ya? Ini mulai dari kebersihan tangan, tugasnya harus yang mahir, selang elastis ya. Nah, kemudian ini untuk IDO ya. IDO itu gejalanya definisinya adalah merupakan infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah dengan 90 hari setelah operasi meliputi kulit dan jaringan seputan ya. Insisinya harus profesional atau jaringan lunak bagian dibuka atau dimanipulasi kalau dalam waktu 3 hari observasi tubuh ya, jahit luka, insisi dalam IDO. Nah, langkah-langkahnya ini ya nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Kemudian penerapannya ini ya, yang penting itu harus cuci tangan tetap ya, pertama ya. Mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini luka pasca operasi ya, teknik harus dilakukan teknik aseptik saat melakukan dressing care ya, tidak menggunakan topikal antibiotik untuk perawatan luka. Melepaskan dressing lebih awal ya, sebaiknya kurang dari 4 bulan. Kalau dulu kan lama sekali ya, bulan-bulan ya. Pilih dressing menutup luka berdasarkan kebutuhan dan kondisi luka ya. Kalau eksudat tergantung tingkat eksudatnya, kedalaman luka dan kebutuhan. Jadi memang agak berbeda-beda dressing yang harus kita gunakan ya. Nah, ini PPI pada alat bantu oksigen atau ini mungkin sering ya Bapak Ibu ya. Jadi pemberian oksigen secara kontinu dengan menggunakan selang oksigen dengan kecepatan aliran 1-5% dengan cara masukkan selang yang terbuat dari plastik ke dalam hidung dan mengaitkan di belakang telinga ya untuk mengawal pemberian asupan tambahan oksigen ya. Nah, ini caranya lakukan pembersihan tangan, pastikan selang oksigen satu pasien untuk satu ya, satu pasien masing-masing berbeda, jangan dipakai lebih satu orang, 2 orang satu alat ya, pastikan hidupnya dalam kondisi kosong dan bersih ya. Nah, kemudian PPI pada terapi inhalasi atau nebulizer. Ini kan banyak di puskesmas maupun di klinik juga memakai nebulizer ya. Terapi inhalasi itu pengertiannya adalah pemberian obat yang dilakukan secara hirup ya, atau inhalasi dalam bentuk aerosol ke dalam saluran nafas dengan alat nebulizer yang berfungsi untuk mengubah obat yang dalam bentuk larutan menjadi aerosol sehingga dapat dihirup oleh penderita dengan menggunakan mouthpiece atau masker dengan nebulizer yang dapat menghasilkan partikel aerosol berukuran 2-5 mikron ya. Nah, kemudian untuk mencegah terang tingginya
penyakit melalui tata laksana pemberian terapi inhalasi yang substandar dan tidak sesuai dengan PPI. Jadi harus sesuai dengan PPI. Langkah-langkahnya, pastikan nebulizer siap pakai atau sudah dibersihkan, lakukan kebersihan tangan sebelum menggunakan nebulizer. Selang oksigen, masker, dan nebulizer adalah sekali pakai ya. Kemudian penggunaan alat dan obat yang dicampur dalam nebulizer idealnya sekali pakai. Jangan misalnya pakai Ventolin, jangan sisanya disimpan, sebaiknya jangan begitu ya. Semua limbah yang dihasilkan setelah pemakaian harus dianggap sebagai infeksius ya. Nah, sekarang ini yang banyak juga intravena, pasang infus ya. Oke. Dan intravena beda, tempatnya berbeda ya. Oke, ini saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan tanda tanya. Kemudian kalau untuk PPI kepada perawatan luka pasien datang dengan luka ya, perawatan luka adalah suatu teknik aseptik ya, bertujuan membersihkan luka dari debris untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, ini juga ada tekniknya ya. Nanti saya harapkan Bapak Ibu memperhatikan dengan baik. Nah, ini surveillance PPI, ini programnya harus masuk nah, ini ya adalah proses yang dinamis, sistematis dan terus-menerus ya. Nanti akan disampaikan oleh dokter. Ini ya sasaran surveillance juga ya. Oke, ini sama tadi. Ya, dan KIPI itu kan paling banyak juga dilakukan di puskesmas dan klinik ya. Infeksi yang terjadi setelah tindakan imunisasi ada 2, KIPI ringan dan berat. Yang ringan itu nyeri bengkak kemerahan di daerah penyuntikan ya, gatal, demam, sakit kepala. Kalau yang berat itu alergi, berat ya, jumlah trombositnya menurun, kejang, hipotermia, kalau bayi bisa lemas juga. Nah, yang tak boleh dilupakan dalam program PPI berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan PPI. Ya, seluruh petugas yang bekerja di puskesmas dan klinik harus dilakukan pendidikan dan pelatihan ya. Juga penunjang ya, petugas admin, cleaning service ya, lakukan workshop atau sosialisasi pelatihan PPI internal ya, atau diutus untuk pelatihan eksternal juga bisa. Koordinator PPI minimum dengan sertifikat pelatihan yang mengikuti BIMTEK secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir ini penggunaan antibiotik yang bijak ya. Penggunaan antibiotik yang bijak ini ada pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium jika memungkinkan dari hasil kultur ya. Nah, itu harus dilakukan pengawasan. Terapi antibiotik itu ada 2, secara empiris dan secara profilaksis. Ya, empiris ini penggunaan antibiotik yang belum diketahui jenisnya, memang sih belum ada kultur, dengan tujuan eradikasi atau penghambat pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi. Yang definitif menggunakan antibiotik sesuai dengan jenis bakteri penyebab dan dari pola resistensi. Nah, profilaksis itu meliputi antibiotik profilaksis atas indikasi ya. Biasanya ini di tindakan-tindakan bedah ya, termasuk gigi. Ya, oke. Ini penerapannya dalam FKTP. Ini saya singkat aja. Ada 3 penerapan di gedung ya, di KP. Ini nanti PPI-nya ada, misalnya ada 12. Misalnya di ruang admin tentu saja tidak semua PPI, prosedur PPI dilakukan ya. Prosedur kewaspadaan isolasi maupun itu dilakukan. Kemudian kewaspadaan pelayan di luar fasilitas ya, yang bersifat UKM dan UKP. Misalnya pendataan saat penjaringan, screening itu kan kegiatan UKP tapi dilaksanakan oleh UKM ya. Kemudian penerapan PPI di dalam yang dilaksanakan di luar fasilitas ya, baik UKM maupun UKP. Itu kita terapkan juga kewaspadaan dini. Ini pelayanan yang ada di ini, kemudian penerapan PPI di luar. Nah, jangan lupa tentang pemantauan, pencatatan dan pelaporan dan evaluasi. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Nah, kemudian evaluasi ya, bandingkan dengan indikator kinerja PPI. Ya, ini akan disampaikan dan ini dan evaluasi juga akan dilakukan ya, kegiatannya apa, hasilnya seperti apa. Ya, saya rasa itu sementara ini. Terima kasih Mbak Upi. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya terpaksa agak sedikit tergesa-gesa.
Ya, terima kasih Mbak Ubi. Terima kasih, Dr. Monik. Kita beri aplaus ya untuk narasumber kita dengan reaction jempol ya. Terima kasih, Dr. Monik, untuk penyampaiannya yang lengkap sekali, merangkum isi dari pedoman PPI dan juga sekaligus PMK. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dan berguna untuk menjalankan menerapkan PPI di Fasiankes. Baik, Dr. Monik, ini banyak sekali pertanyaan. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah setengah jam nanti, tapi jika dalam waktu setengah jam tidak bisa terselesaikan jawabannya, nanti mau Bu Dr. Monik berkenan untuk menjawab secara manual, kami akan share. Begitu Dr. Monik, izin membacakan Ya. pertanyaannya ya, Dok. Ya, Ini saya ada, bisa baca sendiri. oh ya silahkan. Ya, Ini sudah dari di-share Puskesmas screen. Mojo ya. Oke, Puskesmas Mojo. Ibu Nur ya. Syarat PPI adalah wajib boxer PPI. Gini, jadi dari info terakhir itu ya sekarang Bapak Ibu kan sudah harus melakukan akreditasi. Jadi kalau sudah bisa mengikuti boxer dari awal dan sampai akhir, kemudian lulus ya tentu saja kalau ada pretest-postesnya dan memahami isinya, saya rasa surveyor tidak akan terlalu strict ya. Nanti mungkin Bu Ella bisa membantu. Nah, yang kedua, izin Bu Dokter, apakah ini dari Puskesmas ya? Apakah kewajiban ada? Mas kami sangat terbatas. Terima kasih. Nah, ini ya gimana ya kalau ruangannya adanya itu asal prinsip-prinsipnya dilaksanakan ya. Misalnya tidak di atas ruangan yang berhubungan langsung dengan tindakan aseptik, disisihkan, kemudian itu juga direndam dengan betul ya. Saya rasa tidak masalah ya. Tapi direndam dengan cairan dengan betul dan tidak berantakan dan lain-lainnya. Karena untuk mengantisipasi. Kalau bisa ya alokasikan ruangan, kalau nggak bisa ya apa boleh buat ya. Asal disesuaikan. Misalnya waktunya hanya 2 jam ya jangan terus-terusan seharian di situ misalnya ya. Nah, segera disingkirkan untuk dicuci di tempat lain misalnya ya. Seperti itu ya dari Puskesmas Mojo. Saya pernah lihat di satu puskesmas ya, memang ruangnya itu kecil sekali, tapi ya tetap dia lakukan secara terpisah, hanya satu tempat baswak gitu ya. Terus sekaligus itu tempat sterilisasi ya, monggo kalau tidak ada tempat ya tidak apa-apa. Asal prinsip-prinsipnya dijalankan dengan betul dan ruangan itu tidak menjadi berantakan dan rapi, tidak sampai itu untuk terjamah oleh yang lainnya. Kemudian dari klinik Menara Gading ya, izin bertanya Ibu, untuk klinik dengan keterbatasan jumlah dan nakes, apakah pengorganisasian harus sama dengan puskesmas? Tidak, Pak. Tidak. Jadi kalau di klinik ini nanti kan lebih sederhana ya, juga jenis-jenis pelayanannya. Jadi bisa strukturnya mungkin seperti itu, tapi orangnya bisa sama misalnya. Cuman orang yang tugasnya nanti aja yang dibuat. Misalnya Bapak A ini juga sebagai petugas ini juga sebagai petugas kebersihan ruangan katakanlah seperti itu. Ya, orangnya boleh sama, tapi dia uraian tugasnya diberikan beban uraian tugas yang berbeda gitu ya Pak ya. Pak Bu ya. Untuk puskesmas lagi ini pertanyaannya belum ada yang tempatnya seperti itu. Nah, sebetulnya saat ini Puskesmas Mojo di mana? Puskesmas Mojo itu Ya, di Jawa Tengah. Ya, sebetulnya di balai pelatihan ini dari bersumber biaya dari Kemkes sedang dilakukan pelatihan ya secara bertahap ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sudah terpilih oleh karena saking banyak puskesmas
frekuensinya sebulan 2 atau 3 kali, saya lupa ya. Itu sedang sukses terus sampai tahun depan. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada pelatihan dasar, nanti mungkin sinesia ya, Mbak Upi ya. Karena ini diperlukan sekali. Ya, gitu ya. Bisa. Indonesia mengadakan pelatihan PPI dasar, Ya, tapi karena 3 hari, Dok. 3 hari dan biayanya lebih mahal. Ya, ya gitu ya Bu, dari Pusmas Mojo. Kemudian dari Pusmas Pecangan Jepara ya. Izin bertanya, apakah SK PIN PPI berdiri sendiri atau bisa digabung dengan SK SOTK SK Payung sebelumnya? SK Payung sebelumnya itu maksudnya gini, di dalam ini terkait dengan 5.1 juga ya. 5.1 itu tentang PMKP, di situ ada program PPI juga. Selain program PMKP itu ada juga ada tim ya, pengelolaan tim. Bisa di situ, bisa di 1.1.2 ya, 1.1 itu kan ada struktur organisasi. Bisa masuk Ya, di situ. betul, Dok. Ya, nanti kita akan melihat, tidak akan strict lah. Kalau kami ya dari Laskesi itu sepanjang itu ada ya sudah ada linknya, sudah ada di dokumennya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian Puskesmas Jaten 1, izin bertanya Bu, saat ini apakah masih perlu menggunakan pembatas pada pendaftaran atau ruang pemeriksaan? Terima kasih. Nah, sebetulnya kalau WHO sudah merilis ya, COVID tidak ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu di pendaftaran itu boleh-boleh aja sih. Kalau menurut saya boleh dilepas, tapi jangan masker jangan dilepas ya oleh petugas ya. Karena kita tidak tahu pasien yang datang itu sumber penularan yang lain ya. Itu adalah barrier pertama untuk petugas ya. Karena cukup sih kalau dengan masker ya. Jangan lupa di dalam bab 3 itu kan ada screening awal. Kalau pasien kira-kira mengarah ke COVID, tetap ya kita harus tetap pisah ya. Tadi cacar juga ya, itu kan penularannya tidak cukup ya. Sebaiknya seperti itu ya. Itu. Kemudian Puskesmas Purwoharjo. Izin bertanya Bu, untuk masuk struktur organisasi yang terlibat siapa saja kegiatan PPI mulai dari mana? Ya, jadi struktur organisasi yang terlibat siapa saja ya, tentu saja tadi mulai dari ketua Pokja, kemudian ada anggotanya ya. Kemudian siapa tadi saya sampaikan ya strukturnya ya. Ya, kegiatannya tentu mulai dari identifikasi infeksi di lingkungan Bapak Ibu, kemudian nyusun program ya, kemudian termasuk nyusun organisasinya dengan syarat-syarat yang sebaiknya sesuai ya, sebaiknya diusahakan sesuai. Kalau tidak sesuai pun Bapak Ibu bisa merencanakan ya. Kalau pelatihan atau workshop PPI atau paham tentang PPI sudah pasti harus ya. Tapi kalau misalnya untuk workshop untuk pelatihan PPI belum bisa dengan workshop dulu ya. Kondisinya tempat Bapak Ibu bekerja seperti apa, juga termasuk kondisi persiapan keuangan untuk melakukan mengirim petugas untuk pelatihan PPI dasar dan lain-lain ya. Tapi nanti kalau Indonesia melakukan tidak mahal-mahal amat ya Mbak ya. Jangan khawatir. Ya. Enggak Bu, enggak, selalu bersahabat. Ya, sahabat kita itu ya. Nah, tadi Mbak Bu Lilis Purwati sudah ya pasti ya, nanti ada ya, nanti panitia akan mengirimkan ya. Izin bertanya, karena keterbatasan ruang sterilisator dan BHP di tempat kami, di ruang masing-masing dan tugas sterilisasi adalah penanggung jawab ruangan tersebut. Jadi pertanyaannya apa ini? Petugasnya boleh, ya? Artinya ditempatkan di ruang masing-masing. Dan tugas sterilisasi adalah tugas penanggung jawab. Ya, boleh-boleh aja. Asal tadi ya, uraian tugasnya jelas ya. Kemudian kalau BHP itu ditempatkan di ruang sterilisator. Enggak kan? Kalau ruangannya terpisah ya, tapi tugasnya
boleh. Boleh asal uraian tugasnya dan strukturnya boleh sesuai dengan Permenkes itu, tapi uraian tugasnya mungkin ya si A ini tugasnya di dalam PPI. Nanti kalau waktu di struktur apa boleh Bu, boleh. Orangnya sama, lelaki-lelaki ya, memang kita keterbatasan tenaga ya. Nah, kemudian dari Dr. Askiatin Nailimuna itu izin bertanya Bu, perihal linen dan dari buku pedoman BPI, linen diharapkan sentra dan diharapkan terdapat 2 pintu masuk dan keluar berbeda serta dipisahkan zona-zonanya. Yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan semisal pencucian pengeringan dari TKN satu tempat, tapi penyimpanan di tempat berbeda, tidak perlu satu tempat ya. Apakah boleh tidak didistribusikan ke unit, tapi petugas mengambil di ruang linen, karena tidak semua ruangan ada lemari besi untuk penyimpanan. Lemarinya dia tidak usah lemari besi. Boleh Bu, boleh. Tapi yang terutama infeksi ya, infeksius ya, harus dipisah gitu. Tidak boleh jadi satu ya. Pintu itu kalau kesulitan ya apa boleh buat, tapi di lokasinya tidak diharapkan tidak buka dan belakang gitu ya, jangan satu sisi yang nempel gitu ya, berdekatan sekali ya. Nah, jadi ada space ruangan ya. Kemudian boleh aja disimpan di lemari, cuman tata cara masuk dengan pengambilan itu harus dipastikan bahwa petugas dengan tangan yang bersih ya, tidak usah steril tapi dengan yang tangan yang bersih ya. Jadi linen itu juga kalau syukur-syukur di plastiki ya, di steril kapan gitu ya, seperti itu ya. Oke. Jadi Pak Muhammad Setiawan nanti boleh minta materi, boleh. Lanjut Mbak, bisa diturunkan lagi, dinaikkan lagi Mbak. Masih ada dari Ibu Askiatur lagi ya. Mbak Upi tolong dinaikkan Mbak. Halo. Halo Bu. Ya. Ya ini. Iya. Atau sentral ya, kalau ada ya, boleh dipisah dan pembagian linen itu boleh. Ya, kalau bisa terpisah sesuai dengan Permenkes itu lebih baik, ada sentralisasi. Dilewati Sati. Yang kotor, kemudian ruangan yang. Kemudian ruang sterilisasi ini. Dari Puskesmas Mirit ya, izin bertanya, misalnya ini Mbak Upi kasih penjelasan ya di halaman 4549 ya, sudah ada Bu Aski. Nah, kemudian dari Puskesmas Mirit, misalkan satu tim dengan profesi perawat D3 pernah melakukan pedoman pelatihan, tetapi belum pernah pengalaman kerja 2 tahun di Puskesmas. Nah, mungkin ada pengalaman kerja di tempat lain enggak ya? Apakah bisa menjadi ketua tim PPI? Ini syarat organisasi. Kalau dia bisa terampil ya nanti supaya akan mengambil kebijakan ya, saya rasa ya. Asal bisa melakukan tugas PPI ini ya. Ini kan syarat yang lain ya, bahwa dia harus pengalaman kerja 2 tahun. Maksudnya itu dia harus paham kinerja di Puskesmas itu apa saja tuh. Pekerjaan di Puskesmas itu apa saja. Kalau dia bisa belajar lebih cepat ya dan bisa memahami ya, saya rasa supaya akan bijak memahami hal ini ya. Seperti itu ya Bu, dari Puskesmas Mirit ya. Kemudian lagi dari Bu Askiatin, jika pembuatan SK SOP dan surveillance serta mengenai baru dimulai tahun 2023, apakah tetap membuat pelaporan PPI untuk tahun 2022? Nah, kemarin info dari Pak Cahyono ya, kalau nggak salah itu kan minimum 1 tahun. Tapi dari relaksasi tadi, kemungkinan kalau Ibu kira-kira ada mengajukan survei kapan ya? Minimum ya mulai tahun 2023 sudah ada ya. Kalau saya rasa teman-teman surveyor Mas Kesi akan melihatnya secara lebih bijak ya. Monggo lah. Kalau dulu belum ya gimana, enggak ada kan.
ya. Tapi minimum setelah Ibu menyusun program ini sudah mulai dilaksanakan sudah ada dokumen-dokumen pelaksanaannya ya. Nah, kemudian dari Puskesmas Batar Bolang, bagaimana dengan level APD di ruang pelayanan saat pandemi sekarang ini? Level APD berapa yang kita gunakan? Menggunakan masker atau masih menggunakan? Ini bisa dilihat di pedoman PPI ya. Ya, Bapak Ibu lebih jelasnya nanti jelas sekali di situ ya, sudah disebut ya oleh WHO ya. Tapi untuk penggunaan masker dan lain-lain memang belum di Indonesia belum. Jadi kita masih tetap harus waspada karena secara sekali-kali masih muncul ya varian tersebut ya. Seperti itu ya Pak Rosaf ya. Izin bertanya Bu, bagaimana puskesmas mampu bersalin yang tidak mempunyai linen? Tidak mempunyai linen. Maksudnya tidak mempunyai linen itu tata laksana pembersihan linen ya Bu? Tentunya ya harus pakai, kalau tidak pakai linen apa pakai perlak gitu ya, hanya itu yang harus dibersihkan ya. Saya lihat ada beberapa puskesmas itu pakai bahan seperti yang cukup dibersihkan dengan alkohol misalnya. Ya, tapi kalau ada infeksiusnya ya tetap harus dibersihkan dengan desinfektan ya. Apakah nanti perlak itu dengan desinfektan rusak atau tidak? Nah itu Bapak Ibu harus waspadai ya. Tapi tidak cukup dengan alkohol dioles saja ya. Oke, rawat inap puskesmas Ayah 1, tim PPI Ayah 1. Oke, izin bertanya Bu dari Puskesmas Batar Bolang lagi, apakah apa yang dilakukan terkait surveillance HIS di FKP Pamplona? Nanti ada penjelasan dari Bu Era ya, lebih jauh. Tadi saya hanya menyinggung saja. Itu ya Pak, dari Pak Rosa ya. Kemudian Dr. Syarah Mutia Dewi, jika karena keterbatasan lahan tidak ada tempat linen, baiknya bagaimana? Kalau di tempat Ibu ada perawatan, ada rawat, ada pelayanan mampu persalinan ya sebaiknya harus dialokasikan. Kalaupun Bapak Ibu mau dengan pihak ketiga boleh, tapi dengan syarat-syarat itu ya. Memungkinkan enggak kontrak dengan pihak ketiga itu dengan syarat-syarat itu ya. Tapi kalau pemisahan awal itu kan dipisahkan, itu sudah harus dari kita ya, dari petugas ini. Kemudian di packing sesuai dengan infeksius kotor. Kalau pihak ketiga ya saran saya tidak campur-campur dengan pakaian orang lain yang di situ di laundry misalnya ya. Itu kan berbahaya. Apalagi kalau yang infeksius ya. Jadi sebelum dikirim ke sana sebaiknya Ibu mensterilkan dulu dengan cairan desinfektan ya. Gitu ya, Bu. Jadi bisa dengan pihak ketiga tapi dengan aturan yang sesuai dengan pedoman kita, mungkin enggak itu. Oke. Kemudian Bu Nur Umi, karena keterbatasan ruangan digabung dengan ruang lain, sterilisasi ruang lain itu apa ya? Karena sterilisasi ini kan menimbulkan panas ya. Nanti tolong diperhatikan ruang lain itu ruangan apa gitu ya. Karena supaya tidak merusak atau menimbulkan panas di lokasi itu ya. Ruang lainnya apa ya. Kemudian kalau misalnya ruang setrika ya boleh-boleh aja. Sterilisasi kan sudah bersih ya. Sudah tinggal mensterilkan dalam alat ya. Nah, Puskesmas Batu Kumpul izin bertanya, jika kita tidak punya ruang isolasi yang memadai, misalnya tidak punya HEPA, bagaimana cara memodifikasinya? Ya, ini bisa di pedoman ada ya Pak, di pedoman PPI. Misalnya dengan tidak punya ruang isolasi yang memadai, ex-house fan bisa. Kemudian ada alat ini apa untuk UV itu, lampu UV itu misalnya ada. Nah ini lengkap memang ada di pedoman ya Pak dari Puskesmas Batu Kumpul bisa lebih jelas di situ ya nanti ya di pedomannya. Ya
Kemudian dari puskesmas Batak pulang lagi, izin bertanya dok saat bertugas melakukan tensi ke pasien, apakah menggunakan handscoon bila tidak ada risiko transmisi kontak? Ya, ya enggak. Menurut saya enggak usah ya. Kalau tidak memang dia kulitnya intak, pasien tidak ada luka ya. Tapi tidak mungkin harus handscoon untuk satu pasien. Ya, saya rasa kalau tensi enggak usah pakai handscoon ya. Kalau tidak ada risiko kontak ya, bukan. Kalau kontak udara kan kita bisa pakai masker ya. Saya rasa nggak usah pakai handscoon Pak kalau tensi ya. Kemudian yang puskesmas Kagime, izin bertanya, gimana pertimbangannya penempatan ruang isolasi airborne untuk satu gedung perawatan puskesmas? Ada syarat-syarat khusus apakah risiko dengan bangsa lainnya di sebelah? Jadi ruang isolasi airborne untuk satu gedung. Adakah syarat-syarat khusus? Ada Pak, syarat-syarat khususnya ada. Ya, jadi harus ada tadi HEPA filter, harus ada tekanan negatif ya. Harusnya seperti itu dan ruangannya tersendiri. Tapi kalau tidak ada, itu minimum ada jarak ya, isolasi pasien itu kan dimungkinkan juga ya, jarak minimum 1 meter dan itu harus di tempat ruangan tertutup. Ya, Bu Monik, ya, izin Bu sebaiknya Monik. dengan sekat ya, ya Pak. Ya, izin Bu Monik, di sini ada beberapa yang raise hand, mungkin untuk yang di chat room kita Ya, untuk memberikan kesempatan, mungkin ya barangkali ada yang raise hand Bu Monik. Ya, Bu Monik, silahkan Bapak Ibu, ini ada Puskesmas Banjarnegara 2 ya yang sudah raise hand. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Ya. Bisa ditutup dulu Mbak. Oke. Permisi Ibu, izin bertanya dari Puskesmas Banjarnegara 2. Ibu kan di program PPI kan ada pelaksanaan bundle HIS ya Bu. Nah itu bagaimana cara membuktikan kalau kita itu sudah melaksanakan bundle HIS? Apa dia berbentuk bukti fisik atau bagaimana ya Bu? Pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua itu kan ada program penggunaan antibiotik yang bijak. Bagaimana sih kita tahu kalau kita itu sudah melaksanakan penggunaan antibiotik yang bijak, sama bukti fisiknya nanti harus seperti apa, harus sampel atau bagaimana. Kemudian yang ketiga itu kalau menurut kan ada yang ini ya Bu, identifikasi outbreak. Kalau identifikasi outbreak itu maksudnya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Banjarnegara 2 ya. Jadi gini, untuk yang bukti HIS itu nanti akan dilengkapi dengan monitoring pelaksanaannya. Jadi waktu Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas memasang infus, kemudian misalnya ekstraksi gigi dan lain-lain ya, itu kan ada kolom monitoringnya. Nah, dari monitoring itulah sebagai bukti ya, nanti kita akan analisis dan tindak lanjut ya. Yang kedua sama juga ya, program penggunaan antibiotik yang bijak itu yang saya tahu kalau di puskesmas terutama ya ataupun di klinik itu seorang apoteker itu memang dibekali dengan ini ya, cara monitoring penggunaan antibiotik yang bijak. Jadi ya karena kalau di rumah sakit kan ada tim yang sophisticated ya, jadi ada kultur dan lain-lainnya. Jadi ada petugas apotek itu waktu mendapatkan kira-kira ini apa, kasusnya apa. Atau kalau di puskesmas sudah menerapkan kode diagnostik di resep, jangan tulis diagnosa di resep ya, jangan sampai tulis diagnosa, tapi kode aja. Nah, apoteker ini memahami, kemudian dia akan melihat apakah di sini ada urgensinya diberikan antibiotik. Jadi dia sudah punya tuh kolom-kolomnya. Ya, kalau tidak ada apoteker, ya asisten apotekernya kan kalau tidak ada apoteker kan tidak boleh memberikan obat ya di dalam peraturan terbarunya ya. Jadi kalau tidak ada apotekernya, ya
restunya apoteker penanggung jawab, nah dia yang akan melakukan. Seperti itu ya Bu, itu sudah ada di apotek itu cara penggunaan antibiotik yang bijak, monitoring resep-resep dengan antibiotik dalam kegiatan pemeriksaan di puskesmas ya. Nah kemudian tentang outbreak ya, tentang outbreak nanti akan disampaikan Dr. Ella ya, lanjut ya. Ya saya belum sempat sampai selesai. Oke. Terima kasih. Ya, Iya. mungkin semoga cukup untuk penjelasan dari Dr. Monik. Ada lagi yang mau raise hand? Ini masih ada waktu 8 menit. Dipersilakan Bapak Ibu. Puskesmas Karanganyar, Ibu. Ya, silahkan Ibu dari Puskesmas Karanganyar. Terima kasih sebelumnya, Dok. Ini yang kami tanyakan untuk limbah infeksius. Tadi kan harus dipisah antara misalnya underpad, diapers itu dengan linen ya. Kemudian yang kami tanyakan di sini begini. Untuk yang sudah terkontaminasi cairan tubuh pasien, katakanlah air ketuban, darah atau bahkan mungkin feses, itu perlu kita bersihkan dulu di kloset atau boleh langsung dimasukkan ke dalam limbah infeksius untuk selanjutnya dimasukkan ke cold storage, Dok. Ini yang kami belum memahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Dari Karanganyar itu Kebumen ya? Karanganyar, Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar, Dr. Monik. Di sini sudah ini Tetangga. Ya. Nah, jadi kalau linen kotor itu kalau di kloset itu di situ malah nanti kemana-mananya. Sebetulnya bisa sepanjang dia bisa menjaga itu nanti tidak kemana-mana dan dipastikan dari kloset itu cairan infeksius itu masuk ke ini ya, masuk ke IPAL. Kalau tidak ya sebaiknya langsung aja dibungkus jadi satu, dimasukkan di kantong kuning ya. Oh gitu ya Dok. Ini masa ya, tapi kalau pengambilannya lebih dari hari dimasukkan cold storage. Jadi tempat itu sudah ada cold storage-nya ya. Ada Dok. Seperti itu ya, kalau dibersihkan dulu itu malah kemana-mana ya. Iya, itu yang kami khawatirkan dan ini kan yang menangani, mohon maaf. Ya. Kemute Bu, kemute Bu. Oh iya, maaf. Di tempat kami kan untuk yang membersihkan seperti itu ya mohon maaf belum punya pelatihan khusus dan kami mungkin hanya ngajari beliau-beliau aja seperti itu dan tenaga di tempat kami sangat-sangat terbatas. Gitu. Cleaning service-nya kami rasa juga masih sangat kurang. Terima kasih dokter. Ya, diedukasi ya Bu, jangan lupa ya. Siap Dok. Terima kasih. Ya. Karena tidak semua orang care terhadap itu ya. Iya, betul. Tugas kesehatan sendiri aja masih kadang-kadang mengabaikan. Oke, selanjutnya. Ada waktu 5 menit, kami memberikan, Bu Monik nanti untuk pertanyaan yang ada di chat room, kami akan merangkum dalam bentuk Word, nanti Bu Monik berkenan untuk menjawab ya. Nanti kami akan share di grup. Karena ini masih banyak terus pertanyaannya, nanti kami akan merangkum dan Dr. Monik berkenan untuk menjawab. Oke. Sambil menunggu yang raise hand, Dr. Monik, kami ingin menggarisbawahi untuk para peserta, tadi dari jawaban-jawaban dari Dr. Monik itu adalah bahwa ada standar-standar yang memang harus dipatuhi oleh PPI, tapi tentunya nanti dalam penilaian oleh surveyor ada kebijaksanaan gitu ya Dr. Monik ya, terutama ini Dr. Monik dari surveyor dari Laskesi. Tadi misalnya ada standar tentang adanya ruang sterilisasi, itu kan di dalam PMK 43 2019 itu kan wajib ada ruang sterilisasi baik itu di ruang rawat inap maupun di ruang non rawat inap. Nah, tetapi nanti kalau misalnya dalam survei oleh surveyor itu nanti menilai jika memang tidak ada sama sekali dan memang itu sudah masuk dalam perencanaan, mungkin ini jadi ada kebijakan ya Dok, ini ya sekalian kami menjembatani teman-teman yang mau survei gitu Dok Monik.
Ya, ini Iya, ada yang boleh, raise hand dari Puskesmas Wadas 1, kami persilahkan. Monggo untuk Puskesmas Wadas 1, raise hand, silahkan dibuka mute-nya. Ya. Izin bertanya, Bu, kalau misalkan sterilisasi itu harus menggunakan autoclave atau boleh dengan panas kering? Terima Ini kasih. Udah, silakan dok. ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Dari Wadas 1 ya. Tadi sudah disampaikan ya, bisa dengan autoclave, bisa dengan sterilisasi kering ya, ada 2 macam ya, dengan syarat-syarat sendiri ya, artinya lama pemanasannya, suhunya gitu ya. Ada tadi di paparan saya, nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Ya. Oh iya Bu, terima kasih banyak. Ya. Masih ada waktu 2 menit. Kami memberikan kesempatan untuk yang raise hand 1 kali lagi. Silakan jika ada yang ingin dikonfirmasi. Ini ada jenis pertanyaan yang sama dengan tadi Dr. Monik. Ketika ANC itu apakah harus pakai sarung tangan? Ini kayaknya sama dengan ketika mau menggunakan ini ya, tadi tensi ya, tidak menggunakan handscoon, tetapi harus memperhatikan kebersihan tangan gitu ya dok, ini ya. Mungkin jawabannya sama dengan yang tadi, yang ini di chatroom ada jenis pertanyaan yang hampir sama. Begitu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin raise hand 1 lagi, barangkali ada yang ingin disampaikan. Karena untuk PPI ini sangat penting dalam pelayanan di puskesmas maupun di klinik ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari klinik yang terkait dengan struktur mutu sudah dijawab ya dok tadi ya. Ya, sudah. Oke, tidak ada yang raise hand. Kalau tidak ada, izin untuk menjawab pertanyaan 1 kali lagi dok, silakan. Saya Bu Upi dari Yati Klinik Hidayah Bu Upi. Saya baik. nggak buka videonya ya karena masih ambil lagi di rumah. Ya nggak apa-apa Bu, dari Klinik Hidayah ini dari Kabupaten Banjarnegara. Silahkan Bu Yati, dipersilahkan. Mau menanyakan hal penyimpanan sampah limbah medis. Selama ini kan kami belum punya cold storage Bu, dan ya nanti mungkin diusahakan. Untuk penyimpanannya selama ini memang masih pakai tempat sampah yang tertutup tong besar itu. Kemudian pengambilan pihak ketiga itu kan 2 minggu sekali karena memang limbahnya tidak banyak. Itu solusinya gimana ya Bu? Karena kalau di aturan kan harus ada cold storage jika lebih dari 2 hari apa ya? Demikian. Terima kasih Bu Upi karena ini pengeluaran masih banyak banget sih. Terima kasih. Iya, Dokter Monik, ini terutama untuk klinik-klinik dok, karena kan anggaran untuk klinik kan tidak seperti puskesmas kan ada alokasinya. Jadi ini mohon dijawab. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, kami sadar betul. Kami memang memahami betul ya situasinya seperti itu. Salah satu, tapi memang begini Bu, kalau dia tidak disimpan di cold storage menurut peraturan yang baru, itu dia kan punya potensi menular kemana-mana ya. Waktu kami survei tahun sebelum COVID itu ya masih taruh di ruangan aja, yang pokoknya tidak ada binatang masuk. Tapi dia kan ada potensi membusuk dan lain-lain ya. Jadi salah satu solusinya misalnya gimana, mungkin nggak klinik-klinik di 1 kabupaten atau 1 kecamatan itu punya 1 gitu ya, terus kemudian join itu nanti di labeling kan setiap bungkusnya, terus dari klinik mana, salah satunya seperti itu misalnya. Tapi kalau memang membusuk seperti itu lebih dari 2 hari kan tentu kalau infeksius kan membusuk ya, dan itu sangat berbahaya. Kelihatannya agak sulit salah satunya itu loh, join dengan klinik-klinik yang lain mungkin ya, beli 1 taruhkan di mana, kemudian dilabelin dengan betul,
terus nanti yang mengambil limbah itu di situ gimana kalau seperti itu? Yang lainnya mungkin teman-teman lain bisa membantu, ada cara lain barangkali ya. Gimana Mbak Ubi? Oke, baik Dok. Nanti kami ini kan di Banjar, nanti kami akan menyampaikan langsung. Ini karena berhubung dengan waktu ini Dokter Monik, jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dan nanti sekali lagi mohon berkenan untuk yang raise hand juga kami persilakan untuk menuliskan di chat karena untuk sesi berikutnya itu sudah akan dimulai. Jadi Ya, sekali lagi silakan. mohon maaf untuk Saya yang akan raise hand dan bisa. akan bertanya untuk menuliskan di chat supaya kami bisa merangkum untuk kami sampaikan kepada Dr. Monik ini untuk Puskesmas Madukoro 2. Nggih. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Monik yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi untuk materi sesi pertama dan sangat luar biasa. Sekali lagi kita aplaus untuk Dr. Monik. Izin Dok, ini kami akan mempersilahkan narasumber yang selanjutnya karena